Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Cynthia dengan NIM 2050501111117. Saya berasal dari kelas B01 Ekotoksikologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mereview jurnal mengenai materi tentang pengujian dan manajemen resiko ekotoksikologi. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal dengan menggunakan jurnal acuan dengan judul Analisis Risiko Kesehatan dan Kadar Timbal dalam Darah, studi pada masyarakat yang mengkonsumsi tiram bakau Crassostrea gigas di Sungai Tapak, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Nah, jurnal ini dirilis pada tahun 2018. Penulisnya yaitu Puspito Raharjo, Mursid Raharjo, dan Oni Setiani. Pertama itu ada pendahuluan, yang mana pencemaran lingkungan akhir-akhir ini banyak menarik perhatian yang disebabkan karena dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan ini sangat berpengaruh dan pengaruhnya sangat besar terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, seperti pada pencemaran air, yang mana jika terjadinya pencemaran air dalam suatu perairan, maka akan mempengaruhi kualitas air dan biota yang ada di dalam perairan tersebut. Seperti pada pencemaran logam berat di perairan yang disebabkan dari dampak perkembangannya aktivitas industri yang berkembang seiringnya waktu. Nah, sumber pencemaran yang memiliki potensi yang cukup menurunkan dan merusak kualitas lingkungan itu adalah timbal. Nah, timbal ini memiliki sifat persisten yang mana akan terus ada dan berkelanjutan dan sebagai toksik serta dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Nah, metode yang digunakan dalam pengujian ini yaitu metode analisis risiko kesehatan lingkungan yang tujuannya untuk memperkirakan risiko yang akan diterima oleh masyarakat yang mengkonsumsi tiram bakau akibat dari pencemaran logam berat yaitu timbal, dan untuk mengetahui kandungan timbal pada manusia. Sampel subjek yang digunakan itu sebanyak 35. 35 orang ini terdiri dari warga setempat. Nah, dari 35 itu akan diambil 10 respon secara random sampling yang digunakan nantinya untuk evaluasi dampak pada darah manusia yang mengkonsumsi tiram bakau tersebut, apakah adanya timbal atau tidak. Sampel objek yang digunakan itu berasal dari Sungai Tapak dan tiram bakau yang berasal dari Sungai Tapak, Kota Semarang. Air sungai yang digunakan sebanyak 2 liter dan tiram bakaunya yang digunakan sebanyak 500 gram. Kemudian ada hasil dan pembahasan dari pengujian kadar logam berat itu timbal pada air sungai dan tiram bakau. Nah, dapat kita lihat hasil pada kandungan timbal pada air sungai pada stasiun 1, 2, 3, dan 4 itu sebesar 0,03 mg per liter. Nilai konsentrasi ini sesuai dengan baku mutu dari peraturan pemerintah tentang pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air. Faktor kandungan logam berat pada perairan atau dalam air itu sering berubah-ubah itu karena dapat disebabkan oleh lingkungan dan iklim serta tinggi rendahnya aktivitas produksi pada industri tersebut. Seperti pada iklim. Nah, ketika waktu curah hujan itu semakin tinggi, maka nantinya akan berdampak konsentrasi logam berat dalam perairan tersebut
akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena adanya proses pengenceran oleh air hujan. Sebaliknya, ketika pada musim kemarau, logam kandungan logam berat tersebut akan semakin tinggi. Kemudian dari segi aktivitas produksi industri, bisa dilihat ketika kita mengambil sampel air ketika industri tersebut tidak sedang membuang limbahnya ke perairan, sehingga waktu pengambilan sampel hasil yang didapatkan itu konsentrasinya itu akan rendah. Kemudian hasil pada pengujian kadar timbal pada tiram bakau, yaitu hasil tertinggi itu berada pada stasiun 1 sebesar 0,61 mg per kilogram. Stasiun 1 ini terletak pada bagian Sungai Tapak di wilayah estuari. Sedangkan paling rendah kadar timbalnya pada stasiun 4, yaitu sebesar 0,43 mg per kilonya, yang terletak pada bagian hulu dari titik pengambilan sampel. Nah, kenapa kandungan timbal pada tiram bakau pada stasiun 1 itu lebih tinggi, sedangkan pada stasiun 4 itu lebih rendah? Dikarenakan semakin mengarah ke estuari atau muara sungai, maka konsentrasi timbal pada tiram bakau ini akan semakin tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya proses pencampuran massa air sungai dan laut, sehingga nantinya mempengaruhi konsentrasi logam berat terlarut. Nah, konsentrasi logam berat ini juga itu memiliki pola gradual, yang mana semakin meningkat dari hulu menuju muara. Kemudian ada hasil dan pembahasan pada identifikasi bahaya. US EPA mengatakan bahwa timbal ini termasuk senyawa yang mengandung karsinogenik yang bergabung dengan kelompok T2. Kemudian timbal ini memungkinkan adanya efek karsinogenik itu pada hewan, sedangkan pada manusia itu belum. Hal ini disebabkan karena informasi yang didapatkan itu kurang memadai. Sedangkan menurut International Agency for Research on Cancer itu mengatakan bahwa senyawa-senyawa timbal anorganik itu dapat memungkinkan terjadinya efek karsinogenik pada manusia. Menurut American Conference of Governmental Industrial Hygienists itu mengatakan meskipun timbal ini dikategorikan sebagai senyawa yang mengandung karsinogenik, namun paparannya itu belum masih biasa dan tidak menunjukkan adanya resiko karsinogenik. Kemudian ada analisa pajanan, yang mana hasil perhitungan dari asupan timbal real time-nya itu sebesar 1 yaitu sebesar 1,932 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian terdapat karakteristik risiko, yang mana tujuannya untuk mengetahui tingkat risiko dengan membandingkan nilai intake dengan nilai dosis berdasarkan referensi untuk timbal. Nah, berdasarkan hasil yang didapatkan perhitungannya, itu nilai HQ itu sebesar 0,053. Yang mana hasil ini berarti dapat dikatakan bahwasanya saat ini pada pengujian pada penelitian ini real time
atau populasi masyarakatnya masih aman dan tidak berisiko untuk mengkonsumsi tiram bakau tersebut. Oke, di sini terdapat tabel tingkat resiko durasi pajanan real time dan lifetime. Nah, seperti sebelumnya, hasil real time-nya itu kan sebesar 0,053, yang mana uh, masyarakat yang mengkonsumsi ke tiram bakau tadi itu masih belum beresiko, jadi masih dalam kategori aman. Sedangkan kondisi lifetime pada 30 tahun dan 50 tahun, yang mana pada lifetime 30 tahun itu sebesar 0,13, sedangkan lifetime 50 tahun itu sebesar 0,227, itu masih termasuk masyarakat yang masih mengkonsumsi tiram bakau tadi itu masih tergolong aman dan tidak berisiko terjadinya gangguan kesehatan. Asal tiram bakau tadi itu masih berasal dari Sungai Tapak tersebut. Jadi pajanan dari sumber perairan lain itu tidak dihitung. Kemudian ada tabel tentang nilai intake, hazard quotient, dan kadar timbal dalam darah. Nah, dapat dilihat kadar timbal dalam darah sebagai berikut. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kadar timbal dalam darah itu batas ambangnya sebesar 0,20 ppm. Kemudian ada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini perlu dilakukan karena melihat kadar timbal yang tinggi dalam darah masyarakat yang mengkonsumsi tiram bakau tersebut, maka perlu adanya pencegahan dan pengendalian yang bertujuan untuk mereduksi timbal tersebut. Nah, upaya yang dapat dilakukan itu dapat mengurangi pajanan dan menghambat absorpsi timbal dalam darah. Nah, cara lainnya itu dapat memberikan ethylene diamin tetraacetic atau EDTA intravenous, yang mana nantinya EDTA ini akan mengikat kation timbal dalam tulang dan jaringan lunak. Kemudian dapat melakukan pemberian kalsium dengan dosis 3 kali 500 mg per harinya selama 3 bulan. Juga berfungsi untuk menurunkan kadar timbal dalam darah. Selanjutnya, manajemen risiko yang dapat digunakan juga dengan cara mempertahankan laju asupan aman dan frekuensi pajanan juga aman. Kemudian, pengendalian yang dapat dilakukan untuk mencegah agar kadar logam berat timbal ini tinggi. Makanya dilakukan pencegahan pada Sungai Tapak dengan cara mengurangi bahayanya terjadinya pencemaran logam berat di perairan Sungai Tapak tersebut, seperti yang menyebabkan konsentrasi logam berat tersebut, contohnya timbal tadi, itu tinggi, yang sehingga nantinya akan berdampak pada biota yang ada dalam perairan Sungai Tapak tersebut. Mungkin dapat berupa ikan, udang, tiram, maupun biota air lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwasanya konsumsi tiram bakau itu masih dalam kategori aman dan belum berisiko terhadap kesehatan karena nilai HQ-nya itu lebih kecil dari 1, baik untuk pajanan real time atau lifetime. Sedangkan pada hasil pengukuran pada darah responden itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara nilai HQ
Baiklah, itulah pemaparan tentang mereview jurnal penelitian, materi pengujian, dan manajemen risiko ekotoksikologi. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat. Kemudian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.